Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam saya doakan bisa naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para kiai, para alim ulama, para ustadz, ustazah, sesepuh bini sepuh, warga masyarakat perumahan Bumi Anggrek Blok TU ya Pak. Jamaah Masjid As-Salam yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid As-Salam, Ustadz Ridwan beserta seluruh jajarannya yang alhamdulillah berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan syiar Islam di Blok TU ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya adalah keberkahan dalam hidup. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat oleh Allah. Karena sesungguhnya nikmat dari Allah itu tidak akan mampu untuk kita hitung. Nikmat dari Allah tidak akan mampu untuk kita perkirakan. Karena wa in ta'udullah nikmatallah la tuhsuha. Nikmat yang diberikan oleh Allah kalau kita hitung-hitung niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau dan mudah-mudahan kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita, semua tindak tanduk kita, ucapan kita, sikap kita merujuk kepada yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah 1 tahun kurang lebih Pak, saya bisa silaturahmi kembali dengan jamaah Masjid As-Salam ini dalam suasana yang lebih cerah. Saya ngerasain karpetnya empuk ya Pak. Alhamdulillah. Saya tanya Ustadz Ridwan, ini berapa harganya per meter? 1 juta kurang lebih. Masya Allah. Kita nikmat bisa sholat subuh ya Pak. Bisa sholat subuh dalam suasana yang enak, adem, empuk. Dan mudah-mudahan ibadah kita di Masjid As-Salam ini juga terus meningkat. Saya tadi lewat kebablasan Pak.
sampai ujung, tahu-tahu ada portal. Masya Allah, ada portal, puter balik lagi, ini jalan belok kirinya kemana? Akhirnya ke blok sebelumnya ya Pak, muter balik, alhamdulillah bisa sampai di blok TU ini. Hadirin rahimakumullah, tema yang insya Allah akan kita bahas hari ini adalah Ramadan di depan mata. Sudah siapkah kita? Maka insya Allah hari Selasa nanti Pak, tanggal 17 Februari tahun 2026, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui pemerintah akan menyelenggarakan sidang isbat untuk penetapan apakah hilal atau anak bulan itu nampak di bumi Indonesia. Meskipun ada juga yang sudah menetapkan secara hisab bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 2026. Akan tetapi ketika pemerintah Republik Indonesia ini menetapkan hari Selasa, ini pasang teropong hampir di seluruh penjuru Pak, dari ujung barat sampai ujung timur, banyak titik menentukan di teropong kalau Selasa nanti hilal nampak, ada terlihat anak bulan, maka pemerintah akan menetapkan bersama dengan seluruh organisasi-organisasi keagamaan Islam 1 Ramadan. Apakah jatuh di hari Rabu, atau bisa jadi juga ketika misalnya tidak nampak, bisa jadi akan ditetapkan di hari Kamis karena istikmal, yaitu menyempurnakan Sya'bannya. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah siap Pak? Ketika dalam hitungan hari ke depan kita akan bertemu dengan satu tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Nih saya mau nanya nih ke ibu-ibu, Bu, kira-kira kalau pagi ini masuknya kabupaten apa kota Pak? Kabupaten. Pagi ini bupatinya nelpon ke ibu, Assalamualaikum Bu, pagi ini saya mau hadir ke blok TU, saya mau silaturahmi. Kira-kira pulang dari Masjid As-Salam ini, ibu-ibu ini buru-buru atau santai? Buru-buru atau santai? Buru-buru. Waduh, Pak Bupati mau hadir. Gimana? Oh iya, itu bupati yang itu ya Pak. Tapi sudah ada PJS-nya ya Pak. Nah, PJS-nya lah, PJS-nya nelpon, Bu, saya mau ke blok TU. Kira-kira ibu-ibu buru-buru nggak pulang dari Masjid As-Salam? Buru-buru. Waduh, Pak Bupati mau ke rumah saya. Disiapkan segala sesuatunya. Lantai dibersihkan. Apa itu Pak namanya? Sawang-sawang itu ya, dibersihkan. Sarang-sarang itu dibersihkan. Dipel. Anak-anak dibangunin. Bangun-bangun, Pak Bupati mau ke rumah. Karena akan ada tamu agung, yaitu PJS Bupati. Nah, kira-kira kalau kita akan kedatangan tamu agung yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan mubarak, telah datang kepadamu satu bulan yang sangat penuh dengan keberkahan.
yaitu bulan suci Ramadan. Maka kita juga harus siap-siap, Pak. Karena kita akan bertemu dengan satu bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah dalam hitungan hari kita akan bertemu. Akan tetapi kalau kita berpikir lebih mendalam, Pak, di sekeliling kita barangkali mungkin tadinya ada saudara kita yang masih ada tetangga kita yang masih ada, tapi saat ini tetangga kita, saudara kita sudah mendahului kita. Bayangkan, Pak, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekati bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita sampai di bulan suci Ramadan, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mencapai kemenangan nanti. Maka doa yang sering terngiang di telinga kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita perlu mempersiapkan diri bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada satu momentum yang bisa kita manfaatkan di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu momentum perubahan diri. Perubahan diri ini penting, Pak. Maka ada yang menyebut syahrul Ramadan ini banyak sekali sebutannya. Ada yang menyebutnya Sayyidus Suhur, bagindanya atau rajanya bulan. Ada yang menyebutnya Syahrus Syam, bulannya kita berpuasa. Ada juga yang menyebutnya Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa disebut bulan pendidikan? Karena di bulan Ramadan kita itu ditempa pendidikan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, Pak, saya mau nanya, Pak, Bu. Kalau saya memberikan kertas sama pulpen, saya sebarkan satu-satu, Pak. Satu. Semuanya dapat kertas. Saya kasih pulpen juga, Pak. Kemudian saya minta ibu dan bapak untuk menulis. Tuliskan apa itu lapar. Kira-kira, Pak, jawabannya sama atau beda, Pak? Sama atau beda, Pak? Sama, lapar. Jawabannya macam-macam, Pak. Lapar adalah sebuah kondisi di mana perut berbunyi kruyuk-kruyuk. Ada lagi yang nulis, lapar adalah saat asam lambung sudah mulai kerasa naik. Lapar adalah, wah, macam-macam, Pak. Tetapi ketika kita berpuasa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pendidikan kepada kita bahwa rasakan lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu.
rasakan lapar oleh orang-orang yang du'afa. Itulah pendidikan buat kita. Beda ketika saya sampaikan misalnya lapar adalah, tetapi kita tidak pernah merasakan lapar itu seperti apa. Maka sesungguhnya di dalam puasa ada pendidikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu bagaimana kita memiliki kepedulian sosial. Saat ini kalau kita lihat, barangkali mungkin di perumahan ini, alhamdulillah Pak, mungkin Bapak dan Ibu semua punya kegiatan sehari-hari yang menghasilkan uang. Tapi coba kalau kita geser sedikit misalnya ke daerah lain, ada Pak yang kadangkala nahan lapar. Satu hari cukup satu kali makan saja. Bahkan ada bapak yang memberikan makanan untuk anak-anaknya, tapi dia sendiri menahan lapar. Yang penting anak dan istri saya makan, saya mah gampang. Maka mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagai momentum untuk merubah diri. Fatazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Mari kita bertanya, sudahkah kita siap menyambut Ramadan? Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah sudah menyampaikan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, dan seterusnya agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu bertakwa. Takwa itu definisinya apa, Pak? Banyak sekali definisi takwa. Bahkan khatib-khatib dalam khutbah Jumatnya seringkali kita mendengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sering dengar ayat itu ya Pak, takwa. Kemudian biasanya khutib melanjutkan, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Takwa dalam arti sebenarnya, yaitu menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan semua perintah Allah. Menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Itu takwa yang sering kita dengar dari para khutib Jumat. Tetapi Imam Ali, Sayyidina Ali mengatakan al-khauf minal jalil. Takwa itu al-khauf minal jalil. Menurut sahabat Ali ada 4. Takwa itu al-khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Maka kalau ada orang yang usianya bertambah tapi ibadahnya tidak bertambah, berarti orang itu tidak takut kepada Allah. Jadi yang pertama itu adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Dia merasa umurnya itu sangat tipis,
Jadi orang yang merasa umurnya tipis itu adalah orang yang takut kepada Allah. Beda kalau orang yang yakin bahwa umurnya itu masih tebal, masih panjang. Ya, orang itu tipis, Pak. Ini di Tambun Utara kan beberapa minggu yang lalu ada ustadz yang sempat live TikTok, Pak. Malamnya itu live TikTok sampai jam 3 pagi. Nggak taunya jam 8 diambil oleh Allah. Bahkan banyak yang kaget. Para ustadz ini banyak kaget. Masya Allah, semalam masih lihat itu live TikToknya. Sampai jam 3 pagi Pak live. Sekarang yang live itu bukan cuma jualan ya Pak. Ada yang jualan itu. Wah. Tapi ustadz juga sekarang banyak yang live. Insya Allah kalau niatnya diluruskan untuk dakwah, insya Allah mendapatkan pahala. Ternyata live TikTok sampai jam 3, jam 8 diambil oleh Allah. Maka sangat tipis sekali Pak. Siapa yang bisa menjamin umur kita itu akan sampai di bulan suci Ramadan? Maka tulul amal, panjang angan-angan, itu kalau kita merasa bahwa besok kita masih hidup. Itu tulul amal Pak, panjang angan-angan. Jadi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakan untuk urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Kerjakan untuk urusan akhiratmu seolah-olah besok engkau akan mati. Maka ini adalah momentum Pak. Yang pertama menurut sahabat Ali bahwa yang namanya takwa itu al-khauf minal jalil. Yang kedua wal amalu bitanzil. Beramal dalam kehidupan sehari-hari merujuk kepada apa yang Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang ketiga waridho bil qalil, yaitu ridho walaupun sedikit. Ridho walaupun sedikit. Maka akan melahirkan sifat qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak ridho ketika diberi sedikit oleh Allah. Maka sesungguhnya orang yang qanaah ini adalah orang yang paling hebat. Dia adalah raja di dunia dan akhirat. Karena dia merasa cukup dengan pemberian Allah, yaitu waridho bil qalil, ridho walaupun sedikit. Maka insya Allah pemberian Allah kepada kita itu pas, sesuai takaran. Jadi jangan pernah merasa ya Allah susah amat ini hidup ya, mana token bunyi, gas habis, beras habis. Kenapa ya Allah tega amat ya Allah? Semua ketetapan Allah itu baik Pak. Tidak ada ketetapan Allah yang tidak baik. Maka kuncinya adalah ketika kita mendapatkan, kita merasa cukup. Coba Pak, orang Pak kalau biasa hidup pas-pasan atau sederhana, itu dia nyaman. Beda dengan pejabat yang biasa hidup mewah, mendapatkan fasilitas, tiba-tiba jatuh, plek. Wah, pusing Pak.
tiba-tiba fasilitas diambil, harta habis, kaget Pak. Tapi coba Pak, kita lihat, kalau orang yang terbiasa hidup sederhana, pas-pasan, ya menikmati saja pemberian Allah, maka waridho bil qalil, ridho kepada Allah meskipun sedikit. Ini adalah takwa menurut Sayyidina Ali. Yang pertama, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Quran, waridho bil qalil, wal istidadu liyaumil akhir atau liyaumir rohil, mempersiapkan untuk hari akhir Pak. Yang keempat, maka persiapan diri kita seperti apa? Apakah kita sudah merasa bahwa ibadah kita itu baik? Ibadah kita hebat? Maka para ulama banyak yang menyampaikan ada ibadah yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Sebaliknya ada dosa yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Oh Pak, kenapa bisa seperti itu? Ibadah kok bisa memasukkan seseorang kepada neraka? Karena ketika dia melakukan ibadah itu, dia merasa bahwa dia melakukan ibadah lebih baik daripada orang lain, merasa paling hebat, merasa paling taat dibandingkan orang lain. Maka ibadahnya ini menggelincirkan dia kepada kesombongan, dan kesombongan ini yang akhirnya menjerumuskan dia ke neraka. Tapi ada dosa yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke surga. Ketika dia melakukan dosa ini, dia melakukan taubat kepada Allah, dia minta ampunan Allah. Dan ketika dia melakukan taubat minta ampunan Allah, setelah itu dia benar-benar kecil di hadapan Allah, dia benar-benar lemah di hadapan Allah, dan dia menjadi pribadi yang baik, dan dia akhirnya masuk ke dalam surganya Allah. Maka di dalam kitab Nasoihul Ibad diterangkan, la soghirota ma'al istiqrar, wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika disertai dengan istiqrar. Itu apa? Tambeng kalau bahasa Jawanya Pak. Apa tuh Pak ya? Kalau bahasa sininya apa ya Pak? Ya gitulah Pak kira-kira. Jadi la soghirota ma'al istiqrar. Tidak ada dosa kecil jika disertai dengan kendablegan. Continuity, continue. Wah, luar biasa ini Ustaz. Jadi terus menerus Pak. Biasanya ini Pak, penyakit nih Pak. Medsos ya Pak. Dapat nomor, assalamualaikum, Pak kabar. Saya dapat nomor waktu kita reunian misalnya. Wah, boleh kayaknya ketemu Pak. Ya udah ketemuan ya depan Indomaret. Nah awalnya begitu. Kalau ketemu biasa mah nggak apa-apa ya Pak. Lama-lama ya udah nanti kapan-kapan makan siang misalnya. Ini hati-hati Ibu Bapak. Makan siang udah biasa, ya lama-lama kita jalan kemana gitu ya. La soghirota ma'al istiqrar. Tidak ada dosa kecil jika disertai dengan terus-menerus. Ditumpuk, 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 ditumpuk. Wala kabirota ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar, ampunan kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka insya Allah
Ketika kita istighfar, minta ampunan kepada Allah, dosa-dosa kita itu terkikis, Pak. Pelan-pelan terkikis. Tapi kalau dosa kita kecil, tapi ditumpuk, lama-lama akan menjadi besar. Maka diterangkan juga di dalam kitab tersebut, apa yang menyebabkan Adam tergelincir kemudian diturunkan ke bumi, ya, dibandingkan di dalam kitab tersebut, dosa yang disebabkan oleh syahwat masih mungkin mendapatkan ampunan Allah. Dosa yang disebabkan oleh syahwat masih mungkin mendapatkan ampunan Allah. Akan tetapi dosa yang disebabkan oleh kesombongan akan sulit mendapatkan ampunan Allah. Ya. Meskipun Allah Maha Pengampun, akan tetapi di dalam keterangan kitab tersebut, dosa yang disebabkan oleh syahwat disebutkan ketika Kanjeng Nabi Adam akan memetik buah khuldi, itu ada syahwat, nafsu. Akan tetapi kemudian beliau minta ampunan Allah. Beda dengan ketika syaitan diminta untuk sujud, syaitan menolak. Karena apa? Dia merasa lebih baik dari Adam. Dia merasa sombong. Maka kesombongan inilah yang sulit mendapatkan ampunan Allah. Maka mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid As-Salam, termasuk pribadi yang berusaha untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi kita coba hilangkan al-kibir dalam diri kita, kesombongan tersebut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan utama dari Ramadan puasa adalah pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Atau kalau kita ringkes lagi, maka sebenarnya takwa itu adalah nurut. Ya Pak, kita sering ngomong ke anak-anak kita kan Pak, Dek, nurut ya Dek. Nah, nurut. Kalau kita ringkes, takwa itu nurut Pak. Nurut kepada siapa? Nurut kepada Allah. Maka momentum Ramadan yang sebentar lagi akan sampai, mudah-mudahan kita jadikan itu sebagai momentum untuk mengubah diri kita menjadi takwa. Ya. Kalau di surah Al-Baqarah ini, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Tetapi di qayyidi di sebelumnya yaitu alladzina ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Nah, di dalam surah awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang yang percaya dengan yang gaib. Nah, yang gaib. Kadangkala kita itu manusia pengennya ngelihat sesuatu itu real, nyata Pak. Contoh misalnya, Ustadz Ridwan ngumumin di masjid, Ibu Bapak, hari ini ada pembagian bantuan sosial beras, masing-masing dapat 50 kilo misalnya. Atau Pak Lurah misalnya menyampaikan, ibu-ibu, hari ini ada bantuan dari pemerintah, masing-masing dapat 1 juta. Itu kira-kira jam 7 sudah antri panjang itu Pak. Karena kita itu pengennya cash, nyata, real. Tapi kalau sholat Jumat, biarpun dibilang yang di depan akan mendapatkan unta, kemudian sapi, kemudian kambing, istrinya nanya, ya udah setengah 12 ya, kok belum berangkat Jumat? Yang berangkat duluan di depan itu dapat unta loh ya.
Alah, itu Ustadz pulang nggak nuntun onta katanya. Karena kita itu terbiasa melihat sesuatu yang nyata. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kadangkala kita itu nggak percaya dengan sesuatu yang gaib, Pak. Contoh, Pak. Kalau ada kasur ranjang, Pak. Di bawah ranjang itu namanya apa, Pak? Kolong ya, Pak? Bener, Pak? Kalau bahasa Jawanya itu longan. Nah, kolong itu longan. Coba, Pak, kasurnya diambil, kolongnya masih ada nggak, Pak? Kita percaya adanya kolong, tapi kadangkala kolong itu yang mana? Ini hari apa, Pak? Minggu. Besok hari Senin. Bapak percaya nggak besok hari Senin? Percaya. Wujudnya hari Senin kayak apa, Pak? Wah. Ini analogi atau pengibaratan. Kadang-kadang kita ke sesuatu yang tidak nampak itu nggak percaya. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib, salah satunya adalah percaya kepada sesuatu yang gaib. Allah tidak nampak, bukan karena Allah itu tidak ada, tetapi mata kita yang dibatasi. Maka ketika Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Jawab Allah apa? Lan tarani. Maka tidak akan dan tidak pernah bisa engkau melihatku. Ya, menggunakan kalimatnya lantaron. Kalau lan itu berarti tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Tapi terus-terusan, Pak. Ya Allah, aku pengen melihatmu ya Allah. Allah baru nampakin cahaya sedikit, buar, tebuk, pingsan. Karena kita tidak kuat untuk melihat secara langsung. Maka di keterangan kitab itu diterangkan bahwa salah satu keutamaan orang yang beramal soleh adalah nanti akan bertemu Allah secara langsung. Faman ba'an nafsahu wa amwalahu ilallah fawadahullahu ajidan fi hadhihi dunya laikon bih. Barang siapa yang menjual dirinya dan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan balasan yang layak fi hadhihi dunya, di dalam dunia ini. Jadi Pak, kalau kita jual diri sama Allah, Pak, kita mengeluarkan harta yang Allah berikan untuk Allah, maka Allah akan balas langsung di dunia ini, Pak. Summa zadahu fil akhirah, kemudian Allah akan tambahkan lagi di akhirat. Apa? Jannatan naim, yaitu surga naim. Wa nadhuru ila wajhihil karim, dan akan berjumpa dengan Allah. Jadi Pak, kalau di dunia ini kita jangan memikirkan kita pengen lihat Allah.
Maka ulama menganjurkan kepada kita ketika kita ingin melihat Allah, maka lihatlah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Ramadan adalah kesempatan pengampunan dosa. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Ramadan adalah momentum penghapusan dosa. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum, Pak, kita minta ampunan kepada Allah. Ramadan tadi dikatakan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah umur, berkah rizki, berkah keluarga. Mudah-mudahan bisa kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sekarang kita masuk ke materi inti, Pak. Persiapan apa yang perlu kita lakukan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Saya meringkes jadi 3 saja, Pak. Ya, kalau Bapak belajar di banyak kitab, banyak sekali, Pak, penjelasan. Tapi kira-kira pada kuliah subuh ini saya ringkes jadi 3 saja, Pak. Apa yang perlu kita persiapkan menjelang bulan suci Ramadan? Yang pertama, taubat. Apa, Pak? Taubat. Taubat itu punya syarat, Pak. Taubat itu punya syarat. Di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. Syarat taubat itu ada 3. Tapi ada tambahannya, bisa 4. Kalau tobatnya ada hubungannya dengan manusia. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, 3 syaratnya, Pak. Apa itu syarat tobat? Yang pertama adalah al-iqla. Stop. Berhenti. Mandek. Ketika kita melakukan dosa kepada Allah, kemudian kita bertobat, syarat pertama adalah stop. Berhenti melakukan dosa itu kembali. Itu syarat pertama, Pak. Jadi berhenti, Pak. Kalau kita tobat, berhenti. Maka di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Syaratnya stop, mandek, berhenti, jangan mengulangi. Yang kedua syaratnya an-nadam, yaitu nyesel. Apa, Pak? Nyesel. Bahkan ulama mengibaratkan penyesalan itu seperti apa ketika kita itu tobat, Pak. Ini umpama, Pak, ini saya gambarkan. Ini air putih. Kemudian Ustadz Ridwan misalnya haus. Begitu haus saya bilang gini, Tad, minum nih air. Begitu diminum, umpamanya ini saya kasih contoh ya, Pak, umpamanya. Diminum sama Ustadz Ridwan. Setelah diminum saya bilang, Tad, tahu nggak? Saya kasih racun loh Tad tadi. Coba kira-kira, Pak, apa yang akan beliau lakukan? Apa, Pak?
pakai ini jarinya ditempelin ya Pak. Ada lagi yang bilang katanya minum air sabun. Gimana caranya biar keluar? Maka penyesalan itu digambarkan oleh ulama seperti itu Pak. Pernah nggak kita menyesal sampai seperti itu? Nyesel saya minum air itu. Ternyata dalam air itu ada racun. Nah ini adalah taubat. Yang kedua syaratnya adalah penyesalan. Yang ketiga adalah al-azam, yaitu tekad yang bulat untuk tidak akan mengulanginya lagi. Maka ini adalah syarat taubat yang hubungannya dengan Allah. Stop, nyesel, tekad bulat tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, maka muncul yang keempat, yaitu mengembalikan hak orang tersebut atau minta maaf. Nah maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sebelum Ramadan, kalau di TU ini ada tarhib nggak ya Pak? Ada ya. Biasanya sebelum Ramadan kita musafahah, bersalam-salaman, saling memaafkan satu sama lain. Butuh orang kuat untuk minta maaf, tapi butuh orang yang lebih kuat lagi untuk memaafkan. Jadi untuk memaafkan itu butuh orang yang lebih kuat lagi Pak. Jadi mudah-mudahan sebelum Ramadan kita tobat kepada Allah, taubatan nasuha. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, kita minta ampunan, kita minta maaf. Kalau ada hak-hak dia yang kita ambil, maka kita berusaha untuk mengembalikannya. Yang kedua, saya dikasih kode 4 menit lagi Pak. Ilmu. Persiapan Ramadan yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu hurufnya ada 3 Pak. Ain, lam, mim. Ain itu aunillah. Kalau orang berilmu, maka insya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka akan diberikannya ilmu untuk paham terhadap agama. Jadi bersyukur Pak kalau Bapak Ibu diberikan kefahaman ilmu. Maka momentum nanti insya Allah Ustadz Ridwan mungkin menyiapkan ada kajian-kajian selama Ramadan. Nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz, hukumnya puasa seperti apa, kemudian rukunnya seperti apa, dan seterusnya. Ilmu itu kita kuasai. Insya Allah persiapan ilmu. Kalau tidak memungkinkan boleh lihat di YouTube. Lihat di YouTube ceramah-ceramahnya Kiai siapa, terserah, bisa dilihat. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, atau Ustadz yang Bapak Ibu pilih silakan. Hukumnya puasa seperti apa, bagaimana zakat, bagaimana caranya, silakan. Ilmu kita persiapkan. Yang ketiga adalah target. Target ya Pak. Boleh nggak kita punya target? Boleh. Contohnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini saya bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ini ibu-ibu perlu jadi contoh nih Bu. Ini saya pernah ketemu sama seorang perempuan. Dia itu ternyata apa? Menghargai dirinya sendiri. Setelah Lebaran beli emas Pak, beli cincin. Saya nanya, Bu, cincinnya bagus Bu. Pak Ustadz, ini saya beli cincin sebagai hadiah. Hadiah apa Bu? Saya sebelum Ramadan bilang ke hati saya, ya Allah, saya pengen menghatamkan Al-Quran. Kalau saya bisa menghatamkan Al-Quran ini, ya Allah, saya mau beli cincin. Ini namanya little party, pesta kecil Pak.
Jadi menghargai diri sendiri, mereward diri sendiri. Jadi ibu boleh tuh, ya Allah, saya kalau khatam Al-Quran mau minta mas suami 10 gram misalnya. Apalagi masnya mas Antam ya Pak, lagi naik gitu. Ya, maka target boleh Pak. Ibu bapak nanti targetkan Pak. Apakah zikir, ya Allah, saya selama Ramadan ini akan zikir, akan baca istighfar setiap pagi 100 kali misalnya. Silakan Pak. Atau mungkin ada target, ya Allah, saya niatkan ya Allah selama Ramadan ini saya akan sedekah subuh misalnya. Setiap berangkat dari rumah ke masjid bawa uang. Tidak perlu lihat besar kecilnya, tapi continuity-nya tadi, continue-nya Pak. Walaupun misalnya 10.000, 10.000, 10.000, bagus Pak. Maka insya Allah target selama bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya bisa punya ya Pak. Bapak-bapak silakan Pak, targetkan Pak. Apakah sholat sunnahnya misalnya, saya mau sholat sunnah selama Ramadan, saya mau sedekah, saya mau membantu orang yang kesusahan misalnya, saya mau mengirim takjil ke masjid. Biasanya ada takjil ya tadi. Boleh Pak, silakan. Kebaikan selama bulan suci Ramadan dipersilahkan bapak-bapak. Atau mungkin ada yang mau iktikaf, ya Allah saya mau iktikaf 10 hari terakhir. Jangan iktikafnya di mall ya ibu-ibu ini. Iktikafnya nanti di mall aja. Kalau di mall belanja mending. Kadangkala rohana, rombongan hanya nanya. Atau rojali, rombongan jarang beli. Maka survei mengatakan Pak, di Jakarta dan Bekasi ini tingkat penyakit jiwa itu tinggi Pak. Apa buktinya? Banyak orang ke mall nggak punya tujuan. Ini penelitian Pak. Jadi penelitian mengatakan di Jakarta dan Bekasi banyak orang sakit jiwa. Apa salah satunya? Banyak yang ke mall nggak punya tujuan. Jadi rohana, rombongan hanya nanya, atau rojali, rombongan jarang beli. Itu saja bapak-bapak, barangkali sebetulnya masih banyak slide, tapi waktu yang tidak memungkinkan. Insya Allah silaturahmi kita mudah-mudahan membawa manfaat ya Pak. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, kita disampaikan juga kepada Idul Fitri, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, di Qur'annya seperti itu. Mudah-mudahan kita ketemu dengan hari kemenangan. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin Pak. Kepenutup saja barangkali. Tadi persiapan ilmu. Ini yang perlu jadi renungan buat kita. Ramadan bisa jadi yang terakhir bagi kita Pak. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal, tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan. Ada orang coba bunuh diri loncat dari lantai 4. Begitu jatuh di bawah ternyata ada mobil Lalamove bawa spring bed. Akhirnya nggak sampai jatuh ke tanah Pak, jatuhnya ke spring bed. Nggak jadi mati Pak. Berarti belum ditakdirkan oleh Allah. Ada juga orang kaya raya Pak, berobat sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Jerman, tapi Allah mentakdirkan waktunya mati Pak. Nggak bisa obat yang canggih, harta yang banyak membeli nyawa. Walid dikatakan la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka kita renungkan Pak. Mari kita renungkan. Bisa jadi Ramadan adalah yang terakhir bagi kita. Maka kalau kita merenungkan Ramadan yang terakhir, kita optimal, maksimal di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita sambut dengan iman dan persiapan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi Pak. Doa yang diajarkan oleh Nabi.
Ikuti ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman wassalamata wal islam. Itu nanti Bapak baca ya Pak. Itu sesuai dengan contoh Nabi. Jadi nanti begitu menjelang Ramadan baca Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, sampaikanlah aku dengan Ramadan dalam keadaan sehat, selamat, iman, Islam. Maka insya Allah ini contoh doa yang diajarkan Nabi. Maka bapak-bapak mudah-mudahan baca dalam menyambut Ramadan ini. Demikian yang bisa disampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan itu datangnya dari saya. Dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan dalam iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'il akhir maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Allah rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika haramik wa bifadlika amang siwak ya dal manni wa la yumannu alaih ya man yujiru wa la yujaru alaih ya dal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ila tusmit bi adwi wa la tusibi sadiqi wa la taj'alid dunya akbar hami wa la mablagha ilmi. Allahumma ya hayyu ya qayyum la tusalli wa la kasum wa bika qudubika aqum ahyi bi ma'rifatika qalbi waghfir li bi fadlika dhanbi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma innaka na'udhirun illa ya hadirun la qadirun alayya hatta bi'ilman wa sam'an wa basaran farzuqni musabbika wa haibatan minka wa qayfika yakini wa bika i'tasamtu fa aslih li fi dini wa alayka tawakkaltu farzuqni ma yakfini wa bika lutfu fa najini mimma yudini anta hasbi wa ni'mal wakil. Allahumma raddini bi qada'ik wa qanni'ni bi ata'ik walhimni syukra na'maik waj'alni min awlika antal waliyul hamid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.